Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Kak Toha dalam video pembelajaran fisika. Hari ini Kak Toha akan menjelaskan tentang vektor. Ya, ini adalah materi masih mekanika yang sering keluar pada ujian-ujian sekolah maupun pada ujian masuk perguruan tinggi negeri. Oke, vektor. Vektor itu apa sih? Nah, vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya besaran vektor adalah perpindahan, gaya, momentum, kecepatan, dan lain-lain. Yang mana dia selain memiliki nilai, misalkan kamu mendorong dengan gaya 10 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Nah, ini menentukan dalam nilainya. Ya, nanti arah ini sangat menentukan dalam nilai total atau nilai akhir. Kemudian yang kedua adalah skalar. Ada beberapa besaran yang memang hanya memiliki nilai saja, dia tidak memiliki arah, jadi arahnya tidak berpengaruh. Contoh, waktu. Waktu kan berputar salah jarum jam saja kan, tidak mungkin waktu ke kiri muternya berulang juga. Kemudian massa, ini massa juga tidak memiliki arah, kemudian tekanan, energi, dan lain-lain. Jadi itu adalah besaran-besaran skalar, ya. Kemudian yang kedua, materi di vektor adalah resultan vektor. Jadi apabila ada dua buah gaya, kalian bisa menjumlahkannya. Itu disebut dengan resultan, ya. Contoh, ada dua gaya yang searah, F1 dan F2 sama-sama ke kanan, maka resultannya adalah tinggal kamu jumlah saja F1 tambah F2. Contohnya gimana Kak? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu lagi dorong mobil mogok dengan gaya misalkan 100 Newton. Ada teman kamu bantuin dorong juga dengan gaya 100 Newton juga. Maka total gaya resultan antara kamu dengan teman kamu ini dua-duanya itu adalah 200 Newton karena tinggal ditambah. Kemudian kalau berlawanan seperti layaknya tarik tambang, ya, kamu narik ke kanan, yang sana narik ke kiri, gitu kan ya. Sehingga resultan gaya pada suatu sistem tersebut adalah tinggal dikurang saja. Kemudian yang ketiga ada juga gaya yang saling tegak lurus, ya, yang satu narik ke kanan, yang satu narik ke atas. Maka gerakan dia nanti, kalau misalkan yang satu narik ke kanan, satu narik ke atas, maka ntar gerakannya akan membentuk resultan seperti ini. Nah, F resultan. Oh ya. Jadi ntar gerakan bendanya ke sana karena ditarik oleh dua gaya yang arahnya tegak lurus. Sehingga kalau ditegak lurus menggunakan Pitagoras, ya, F resultan sama F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Nah, bagaimana dengan dua vektor yang bentuk sudut alfa? Maka kalian gunakan aturan kosinus, ya. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 ke F2 dikali cos alfa. Nah, itu adalah untuk resultan vektor. Kalau selisih gimana? Nah, ini selisih dulu ya. Kalau selisih tinggal dikurang. Nah, bedanya ada di sini. Tandanya tinggal dikurang, ya. Misalkan yang satunya gambarnya seperti ini, tapi dia minta selisih, berarti F2-nya adalah yang ke arah bawah. Maka ini tinggal dikurang. Nah, kemudian kita masuk ke komponen vektor, ya. Komponen vektor itu maksudnya apa sih, Kak? Nah, komponen vektor adalah apabila kalian melakukan suatu gaya membentuk sudut terhadap bidang horizontal dan bidang vertikal atau sumbu X dengan sumbu Y, gitu aja bahasanya mudah ya. Maka kalian sedang melakukan gaya pada kedua sumbu tersebut, ya. Nah, misalkan kamu narik benda dengan gaya yang membentuk sudut theta miring gitu. Maka ketika kamu narik meja dengan sudut kemiringan seperti ini, maka meja itu akan sedikit terangkat, betul nggak? Ya kan? Beda halnya kalau kamu nariknya lurus begini. Nah, meja itu akan bergerak hanya mendatar saja.
Tetapi kalau kamu nariknya miring gini, kamu tarik meja, maka meja itu akan sedikit terangkat karena apa? Ada gaya yang vertikal. Kemudian dia akan bergerak secara sumbu X mendatar, itu berarti horizontal, ya. Jadi apabila ada gaya yang miring kamu lakukan pada suatu benda, maka pada gaya tersebut ada komponen terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, yaitu Fx-nya adalah menggunakan cos. Kenapa? Karena ini adalah samping, ini sudutnya ini samping, ini miring. Saya tulis saja samping, ini miring, ini adalah depan. Boleh di sini, boleh di sini sama, ya. Jadi ini adalah depan. Sehingga kalau kalian mencari Fx, karena ini samping, berarti pakai cos, cos sami, nah, gitu ya. Jadi Fx adalah F cos theta. Sedangkan kalau Fy adalah depan miring, berarti kalian bisa menggunakan sin demi. Nah, hasil dari Fx dan Fy karena dia membentuk sudut 90 antara Fx dan Fy, maka kalian gunakan saling tegak lurus, yaitu Pitagoras. Nah, seperti itu untuk resultannya, ya. Ini tadi untuk selisih sudah nyambung ya dari resultan. Oke, adik-adik. Selanjutnya adalah tentang perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada dua, ya. Ada dot product, ada cross product namanya. Dot product apa sih? Perkalian titik. Ada dua buah vektor, kalau dikali maka hasilnya skalar. Contoh nih. Ada vektor gaya dikali dengan vektor perpindahan. Maka ini vektor, hasilnya adalah usaha. Usaha itu adalah besaran skalar, ya, tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Sehingga untuk menghitung perkalian dari vektor gaya dan perpindahan ini, maka dia menggunakan dot product, ya. F1 dot F2 itu artinya F1 dikali F2 dikali cos alpha. Nah, karena dalam sebuah vektor itu ada IJK. Apa itu I, apa itu J, apa itu K? I itu adalah koordinat dia pada sumbu X. J adalah koordinat dia berada pada sumbu Y. Dan K adalah koordinat dia berada pada sumbu Z, ya. Jadi ini X, Y, Z gitu ya. I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Sedangkan kalau dia tidak sama, I dot J, J dot K, K dot I itu adalah 0, ya. Nah, beda dengan perkalian silang. Kalau perkalian silang adalah hasilnya vektor. Jadi dua vektor nih, vektor perpindahan sama gaya, maka dia hasilnya adalah vektor momen gaya. Kalau dia dikalikan cross, maka F1 dikali F2 nilainya dikali dengan sin alpha. Bedanya adalah kalau dia yang sama, I cross I, J cross J, K cross K itu nilainya 0. Sedangkan kalau dia beda, I ketemu J, nah, I cross J maka hasilnya K. J cross K hasilnya I. K cross I hasilnya J. Ini seperti urutan abjad ya. H, I, J, K, L, M gitu ya. I, J, K itu berarti berurutan, maka dia positif. J, K, I balik lagi tuh dia. J, K, I balik lagi, maka itu juga positif. K, I, J balik lagi, maka dia juga positif. Sedangkan kalau yang berlawanan J cross I min K, K cross J min I cross K min J. Saya akan contohkan dulu satu agar adik-adik punya gambaran maksud dari materi perkalian vektor ini. Contoh, ada sebuah vektor perpindahan, posisinya berada 3i, berarti dia di sumbu X-nya adalah nilainya 3, di sumbu Y-nya adalah 4, di sumbu K-nya atau sumbu Z itu adalah 6, ya. Vektor gaya berada pada I min J plus K. Berapa usaha yang dilakukan? Maka kita bisa gunakan W sama dengan F dot S. Nah, ini adalah persamaan.
Sehingga adik-adik bisa tulis saja W sama dengan F-nya apa sih? I min J plus K, kemudian didotkan dengan 3I plus 4J plus 6K. Nah ini sama seperti perkalian pelangi ya, jadi ntar I ketemu 3I, I ketemu 4J, I ketemu 6K, begitu juga J ya. Jadi mereka bertemu satu persatu. Maka kalian langsung tulis di sini I dikali dengan 3I, berarti kan itu kalau kita lihat I dot I adalah 1 ya, berarti ini 1 kali 3, 3 tulis di sini 1 kali 3 ada 3, I dot I adalah 1, berarti kalian gak usah tulis 1 nya, langsung kali 1, jadi 3 aja gitu langsung ya. Kemudian I dot 4J, maka IJ adalah 0, berarti ini ke sini 0, ini ke sini juga 0. Nah seperti itu, ngerti ya? Kemudian yang ini ketemu ini, berarti min 0, J ketemu 4J berarti min 4, ini ketemu ini adalah 0. K ketemu 3I adalah 0, K ketemu J adalah 0, K ketemu K adalah 1K dikali 6K berarti 6. Nah seperti itu. Maka W sama dengan 3 min 4 plus 6. Sehingga 3 dikurang 4 adalah min 1, ditambah 6 adalah 5 Joule. Nah seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi vektor. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Tetap stay di channel Katoha. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.